saya Christopher dengan nomor NIM 142021012. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan Ihtijaj. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup, baik di hidup di dunia maupun di hidup di akhirat. Yang kedua itu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, bagi orang yang bertakwa dan beriman. Al-Quran berfungsi juga sebagai pemisah mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun nama-nama Al-Quran itu ada 12. Yang pertama, Al-Kitab. Dalam Al-Quran telah dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua itu Al-Huda, petunjuk. Yang ketiga Al-Furqan, pembeda. Al-Quran adalah pembeda hal baik dan hal buruk. Dalam menjalin kehidupan dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran, manusia sewajarnya dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringat kepada seluruh alam jin dan manusia. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Yang keempat yaitu Ar-Rahman, yang artinya rahmat, dan telah dikatakan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minina wa la nazilu zalimana illa khasira. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran hanya menambah kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Yang kelima itu Ar-Ruh atau artinya roh. Roh itu artinya menghidupkan sesuatu dalam hal ini. Dalam hal ini Al-Quran dinilai sebagai roh untuk menghidupkan hati yang mati sehingga lebih dekat dengan Sang Pencipta. Diri kita ini saja punya roh. Kalau diri kita tidak punya roh, diri kita tidak akan bisa hidup. Yang keenam itu Asyifa atau obat. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai penyembuh dan penawar beberapa penyakit pada manusia. Yang pertama itu sombong, ragu, bahkan syirik. Jika teman-teman atau siapapun yang menonton ini, jika merasa dirinya masih sombong, angkuh, sombong baik itu tentang harta, jabatan, sebaiknya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara rajin-rajin membaca Al-Quran agar dijauhkan dari sifat-sifat sombong. Ya. Bahkan orang-orang yang syirik seperti percaya dengan dukun atau percaya dengan
santet-santet yang seperti itu, segera dekatkan diri kepada Allah dengan cara rajin-rajin membaca Al-Quran agar bisa terobati. Yang ketujuh itu al-haq, kebenaran. Segala yang tergantung dalam Al-Quran merupakan kebenaran, baik itu tentang kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang telah dituliskan dalam Al-Quran tentang hidup di dunia dan di akhirat itu asli, telah dikatakan kebenaran. Yang ke-8 itu al-mu'izah dan al-bayan, yang artinya nasihat dan penerang. Kedua kata tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran memberikan nasihat dan penerangan untuk manusia perihal mana yang baik dan buruk. Yang ke-9 itu al-zikru, pemberi peringatan. Al-Quran sebagai az-zikru bersifat memberikan peringatan kepada umat manusia yang sering hilaf dan lupa. Jika kita sebagai manusia yang sering hilaf, lupa dengan pekerjaan kita, itu bisa juga mendekatkan diri kepada Allah dengan cara rajin-rajin membaca Al-Quran sehingga kita tidak mudah lupa. Yang ke-10 itu an-nur, yang artinya cahaya. Al-Quran juga menjadi cahaya bagi kehidupan yang akan menuntun manusia menuju kebenaran. Yang ke-11 itu al-burhan, yang artinya bukti kebenaran. Yang ke-12 itu al-busyra, berita gembira. Di dalam Al-Quran terkandung kabar gembira untuk seluruh umat manusia yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 itu menjelaskan cara turunnya Al-Quran. Cara turunnya Al-Quran itu, Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril yang saat itu bertepatan di Jabal Nur atau Gua Hiro. Saat itu Rasulullah SAW berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut tahun Komariah. Awal turunnya Al-Quran diawali dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Yang kelima itu sejarah pengumpulan Al-Quran. Sejarah pengumpulan Al-Quran itu melalui perjalanan sangat panjang sampai terbentuknya seperti sekarang ini. Prosesnya itu yang pertama, pengumpulan dan penulisan masa Rasulullah. Al-Quran dikumpulkan melalui hafalan para sahabat, dihafalkan oleh para sahabat dan dikumpulkan lewat tulisan di batu, pelepah kurma dan tulang belulang. Yang kedua itu pengumpulan pada masa Khulafaur Rasyidin. Al-Quran ditulis pada Khalifah Abu Bakar atas inisiatif Umar bin Khattab, disatukan dalam suatu mushaf ditulis oleh Zaid bin Syabit dalam satu mushaf. Insyaallah. Namun setelah Abu Bakar dan Umar wafat, terjadi pertikaian mengenai tentang pembacaan Al-Quran di beberapa tempat. Maka Khalifah Utsman memerintahkan memperbanyak salinan Al-Quran berdasarkan mushaf yang dibuat pada masa Abu Bakar Siddiq. Yang keenam itu pengertian as-sunnah. As-sunnah adalah perjalanan atau jalan yang ditempuh oleh para sahabat atau para Rasulullah, dan baik itu ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun penetapan. Yang ketujuh itu macam-macam as-sunnah. Berdasarkan bentuk penyampaian oleh Rasulullah, sunnah itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama qauliyah, fi'liyah, dan takriyah. Yang ke-8 fungsi as-sunnah.
Fungsi as-sunnah itu yang pertama, memperkuat hukum dalam Al-Quran. Segala jenis hukum, syariat, dan hal-hal yang menyangkut muamalah kehidupan, semua telah ditulis dalam Al-Quran secara sempurna, seperti hal hukum sholat, puasa, zakat, larangan riba, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Yang kedua itu menjelaskan dan merinci isi Al-Quran. As-Sunnah juga berperan untuk menjelaskan atau merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga, menetapkan hukum yang baru yang tidak muat dalam Al-Quran. Adakala As-Sunnah tidak dituliskan dalam sebuah Al-Quran. Yang contohnya itu perihal larangan memakai kain sutra dan memakai cincin emas bagi laki-laki, itu tidak dituliskan dalam sebuah Al-Quran. Yang kesembilan itu pengertian istijad. Istijad itu bersungguh-sungguh atau berusaha dengan tekun agar bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya, itu pengertian istijad. Yang ke-10 itu metode istijad. Ada 6 metode istijad. Yang pertama itu istijad ijma, adalah persetujuan atau kesesuaian padahal para ahli mengenai sesuatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua itu kias. Kias itu menyampaikan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan lain-lain. Ketiga, istidlal, adalah menarik kesempurnaan, menarik kesimpulan, dan dua hal lainnya. Yang keempat itu masyakin al-mursalah, adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya, baik dalam Al-Quran maupun Alkitab dan hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, kemasyarakatan, kepentingan umum. Yang kelima itu istisan, adalah cara menemukan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelum sampai ada dalil yang mengubahnya. Yang keenam itu adat istiadat, adalah yang tidak bertentangan hukum Islam, dapat dikukuhkan, tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, itu datang dari Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.